Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai business combination. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Syazia Faradila Imami dengan NPM akhir 244 dan 8 rekan saya, yaitu Isna dengan NPM 001, lalu ada Hani dengan NPM akhir 002, lalu ada Tari dengan NPM akhir 040, lalu ada Silvania dengan NPM akhir 101, lalu ada Tasya dengan NPM akhir 112, lalu ada Karin dengan NPM akhir 178, lalu ada Anindya dengan NPM akhir 250, dan yang terakhir ada Indira dengan NPM akhir 347. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan mengenai alasan kombinasi bisnis. Jadi kenapa perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis? Pada dasarnya perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis seperti merger atau akuisisi itu karena ingin berkembang dengan cara yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien dibanding membangun usaha baru dari nol. Karena kan kalau misalnya membangun usaha dari nol itu tentunya resikonya itu pasti akan jauh lebih tinggi daripada langsung melakukan merger atau akuisisi. Jadi di sini ada 3 alasan, yaitu alasan pertama adalah keunggulan biaya. Membangun pabrik baru, merekrut karyawan, dan mengembangkan produk membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan mengakuisisi perusahaan yang sudah berjalan, perusahaan itu bisa langsung mendapatkan fasilitas, sistem, dan pasar yang sudah ada. Jadi secara total biayanya akan jauh lebih hemat. Kalau alasan kedua adalah resikonya lebih rendah, seperti yang sudah saya singgung tadi. Nah, mengembangkan produk baru itu belum tentu berhasil. Bisa aja produknya tidak diterima oleh pasar atau bahkan memiliki masalah hukum atau kesehatan. Jika perusahaan membeli bisnis yang sudah punya pelanggan tetap, resikonya lebih kecil. Selain itu, dengan memiliki hanya jenis produk yang atau melakukan diversifikasi, perusahaan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Jadi punya beberapa jenis atau bahkan banyak jenis produk itu. Jadi pendapatan perusahaan ini tuh nggak dari satu sumber aja. Lalu alasan ketiga yaitu mengurangi penundaan operasional. Jika membangun bisnis baru, perusahaan itu harus mengurus izin, studi lingkungan, dan berbagai regulasi pemerintah yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dengan kombinasi bisnis, perusahaan bisa langsung beroperasi karena semuanya sudah siap. Lalu di slide selanjutnya ada alasan strategis lainnya, 3 lainnya, yaitu ada menghindari pengambilan atau takeover. Jadi perusahaan yang kecil atau kurang kuat sering menjadi target akuisisi. Nah, lalu di slide selanjutnya ini ada beberapa alasan strategis. Selanjutnya ada 3, yaitu yang pertama menghindari pengambil alihan atau takeover. Jadi perusahaan yang kecil atau kurang kuat itu seringkali diakuisisi, menjadi target akuisisi oleh perusahaan yang besar. Nah, dengan melakukan merger atau bergabung dengan perusahaan yang lain, sehingga yang mana perusahaan kecil ini akan menjadi lebih besar. Jadi nanti posisinya itu akan lebih kuat dan tidak mudah untuk diambil ahli. Jadi tidak akan menjadi target akuisisi oleh perusahaan yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada memperoleh aset tidak berwujud. Nah, dalam banyak kasus yang dibeli itu bukan hanya gedung atau mesin, tetapi juga paten, teknologi, hak tambang, database pelanggan, atau bahkan keahlian manajemen. Nah, aset seperti ini tuh sangat berharga karena bisa meningkatkan daya saing perusahaan. Contohnya IBM yang membeli Lotus untuk mendapatkan teknologi dan risetnya. Lalu yang terakhir, ada alasan lain seperti keuntungan pajak atau faktor manajerial. Misalnya, perusahaan bisa memanfaatkan kerugian pajak perusahaan lain untuk mengurangi beban pajak. Kadang juga ada faktor strategi jangka panjang atau ambisi manajemen untuk memperbesar perusahaan. Jadi kesimpulannya, kombinasi bisnis ini dilakukan karena dianggap sebagai cara yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih strategis untuk mencapai pertumbuhan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Pertimbangan antitrust artinya pertimbangan anti monopoli atau pertimbangan hukum persaingan usaha. Nah, di dalam Undang-Undang Anti Monopoli sendiri, federal
melarang penggabungan bisnis yang membatasi perdagangan atau merusak persaingan. Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan undang-undang anti-monopoli federal itu sendiri. Nah, di dalam 3 tahun, di dalam ada 3 tahun, ada beberapa tahun. Yang pertama, ada tahun 1997, FTC memblokir usulan akuisisi Staples senilai 4,3 miliar terhadap Office Depot. Nah, dengan nilai 4,3 miliar ini, dengan alasan di pengadilan federal bahwa pengambilan alih tersebut akan bersifat anti-kompetitif. Jadi pengambilan alih pemblokiran tersebut bersifat anti-kompetitif. Nah, pada tahun 2013, Office Depot mengakuisisi OfficeMark. Selanjutnya, pada tahun 2004, FTC menyetujui secara bersyarat akuisisi Aventis US oleh Sanofi Syntelabo SA. Pertimbangan antitrust. Penggabungan bisnis di Amerika Serikat tidak hanya diawasi oleh Departemen Kehakiman atau DOJ. Adapun Komisi Perdagangan Federal atau FTC, tetapi juga tunduk pada peninjauan spesifik oleh berbagai lembaga federal tergantung pada industrinya. Berikut ini adalah peran lembaga-lembaga federal tersebut dalam meninjau merger berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, ada Dewan Federal Reserve meninjau penggabungan bank. Yang kedua, ada Departemen Perhubungan meneliti penggabungan perusahaan di bawah yurisdiksinya. Yang ketiga, ada Departemen Energi memiliki yurisdiksi atas beberapa penggabungan utilitas listrik. Yang keempat, ada Komisi Komunitas Federal atau SEC mengatur tentang transfer lisensi komunikasi. Nah, selanjutnya ada bentuk kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah penggabungan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Bentuk kombinasi bisnis itu ada 3. Yang pertama ada akuisisi, kedua ada merger, ketiga ada konsolidasi. Akuisisi adalah keadaan ketika suatu perusahaan memperoleh kendali operasional suatu perusahaan lain karena telah membeli saham mayoritas perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang diakuisisi menjadi anak perusahaan, dan perusahaan yang diakuisisi ini tidak harus dibubarkan. Nah, akuisisi ini sama seperti kepemilikan saham lebih dari 50%, sehingga perusahaan memiliki kendali bisnis atau kontrol terhadap perusahaan lain. Nah, yang kedua ada merger. Merger adalah keadaan ketika satu perusahaan yang lebih besar mengambil alih seluruh operasi entitas bisnis lain yang lebih kecil dan entitas bisnis tersebut dibubarkan. Jadi hanya menyisakan satu perusahaan bisnis yang lebih besar, yang lain itu dibubarkan. Maksudnya ada perusahaan A dan B. A ini lebih besar daripada B, sehingga perusahaan A ini dibiarkan, sedangkan perusahaan B ini dibubarkan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada konsolidasi. Konsolidasi adalah keadaan ketika sebuah perusahaan baru dibentuk dari hasil mengambil alih aset dan operasional dari 2 atau lebih entitas bisnis terpisah dan membubarkan entitas-entitas tersebut. Jadi contohnya ada perusahaan AB dan karena konsolidasi, maka kedua perusahaan tersebut, A dan B ini dibubarkan membentuk perusahaan baru yang disebut dengan perusahaan C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep akuntansi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis merupakan suatu transaksi atau peristiwa ekonomi ketika satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain. Tujuan utamanya adalah menyatukan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan ekonomi, khususnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam akuntansi yang dilihat bukan hanya penggabungan secara hukum, tetapi bagaimana kegiatan usaha tersebut dikendalikan dan dijalankan sebagai satu entitas ekonomi. Perusahaan yang memperoleh kendali disebut sebagai perusahaan pengakuisisi atau acquirer,
sedangkan perusahaan yang dikuasai menjadi anak perusahaan atau subsidiary apabila memiliki saham lebih dari 50%. Walaupun secara hukum masing-masing perusahaan masih bisa berdiri sendiri, dalam laporan keuangan keduanya diperlakukan sebagai satu kesatuan agar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang singkat tentang akuntansi untuk penggabungan bisnis. Nah, kenapa sih akuntansi untuk penggabungan bisnis itu penting? Jadi, akuntansi untuk penggabungan bisnis itu penting karena penggabungan bisnis itu melibatkan transaksi dengan nilai yang besar dan juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan, struktur organisasi, serta masa depan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan metode akuntansi yang mampu menggambarkan dampak ekonomi secara tepat dalam laporan keuangan. Pada awalnya, digunakan metode pooling of interest, yaitu mencatat penggabungan berdasarkan nilai buku historis. Namun, metode ini dianggap kurang mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dan menyulitkan perbandingan kinerja antar perusahaan. Karena adanya kelemahan tersebut, standar akuntansi kemudian mengganti dengan acquisition method, yang mencatat aset dan kewajiban berdasarkan nilai wajar atau fair value saat akuisisi terjadi. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, relevansi informasi, serta menyelaraskan praktik akuntansi secara internasional sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dibandingkan secara global. Selanjutnya, akuntansi internasional, penghapusan metode polling. Nah, IFRS atau International Finance Report Standard telah mewajibkan kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi dan secara khusus melarang metode polling of interest karena dianggap tidak mencerminkan realitas ekonomi. Nah, IFRS 3 dan GAAP kini sama-sama menekankan acquisition method sebagai pendekatan standar. Nah, tujuan dari konvergensi internasional ini adalah agar laporan keuangan perusahaan di berbagai negara lebih seragam dan dapat dibandingkan. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai metode akuisisi dalam kombinasi bisnis. Nah, pada slide ini itu menjelaskan dasar dari metode akuisisi dalam kombinasi bisnis. Menurut standar dari Financial Accounting Standards Board, ketika satu perusahaan membeli perusahaan lain, transaksi harus dicatat berdasarkan nilai wajar, yang artinya perusahaan pembeli mencatat investasi sebesar nilai pasar saham atau aset yang diberikan. Aset dan kewajiban perusahaan yang dibeli juga dinilai ulang ke nilai wajarnya. Biaya seperti jasa konsultan tidak dimasukkan ke harga pembelian, tetapi langsung dibebankan. Sedangkan biaya penerbitan saham mengurangi tambahan modal disetor. Intinya, pada metode akuisisi ini bertujuan agar laporan keuangan itu mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya. Yang berikutnya ini ada dua contoh jurnal akuisisi. Nah, pada slide ini itu menunjukkan contoh jurnal saat akuisisi itu terjadi. Saat perusahaan itu menerbitkan saham untuk membeli perusahaan lain, akun investasi didebit sebesar nilai wajar, lalu dikreditkan ke modal saham dan tambahan modal disetor. Kemudian ada biaya tambahan selama proses akuisisi. Biaya jasa dicatat sebagai beban, sedangkan sebagian biaya yang terkait penerbitan saham mengurangi tambahan modal disetor. Nah, jurnal ini tuh penting karena menunjukkan bagaimana sih investasi itu dicatat dan bagaimana perlakuan biaya akuisisi itu memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada pencatatan nilai wajar dalam akuisisi. Langkah pertama dalam mencatat akuisisi adalah menentukan nilai wajar semua aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi serta liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi tersebut. Ada 3 tingkat keandalan estimasi nilai wajar. Yang level pertama berdasarkan harga pasar yang tersedia, lalu level kedua menggunakan nilai kini arus kas masa depan dengan diskonto dari ukuran yang dapat diamati, misalnya suku bunga acuan. Lalu level 3 menggunakan estimasi internal. Aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan dan pengendali dicatat pada nilai wajar tanggal akuisisi. Aset atau liabilitas yang berasal dari kontingensi diakui pada nilai wajar jika dapat diestimasi secara andal. Jika tidak, pengakuannya mengikuti pedoman umum akuntansi kontingensi.
Selanjutnya ada pengakuan goodwill. Goodwill sama dengan total nilai imbalan yang diberikan atau harga akuisisi, nilai wajar kepentingan non pengendali, dan nilai wajar kepemilikan sebelumnya jika akuisisi terhadap dikurangi dengan nilai wajar bersih aset teridentifikasi. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. GAAP menjelaskan bahwa aset tak berwujud harus diakui terpisah dari goodwill jika memenuhi salah satu kriteria. Yang pertama ada sparability criterion, yaitu bisa dipisahkan dan dijual atau ditransfer atau ditukar. Lalu yang kedua ada contractual legal criterion, yaitu muncul dari hak kontraktual atau hukum. Aset tak berwujud adalah aset tanpa bentuk fisik atau selain instrumen keuangan. Kriteria separabilitas antara lain: yang pertama, aset dapat dipisahkan dari perusahaan dan dijual atau dipindahkan. Lalu yang kedua, tetap memenuhi kriteria walau perusahaan tidak berniat menjualnya. Lalu yang ketiga, jika ada bukti transaksi pasar untuk aset sejenis, maka dianggap memenuhi kriteria. Dan aset yang tidak bisa dipisahkan sendiri tetap memenuhi jika dapat dipisahkan bersama kontrak terkait. Aset tak berwujud yang tidak memiliki kriteria dimasukkan ke goodwill. Contohnya, tenaga kerja terlatih bernilai tinggi tetapi tidak bisa diakui sebagai aset terpisah. Dalam subbab contingent consideration in an acquisition, dijelaskan bahwa dalam proses akuisisi, perusahaan pengakuisisi dapat menjanjikan imbalan tambahan di masa depan kepada pemilik perusahaan. Target jika syarat tertentu terpenuhi, seperti pencapaian laba atau target kinerja. Imbalan kontingent ini dapat berbentuk kas, aset lain, utang, atau instrumen ekuitas, dan harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, serta dimasukkan sebagai bagian dari total imbalan yang dialihkan. Artinya, sejak tanggal akuisisi perusahaan sudah harus memperkirakan nilai kewajiban atau ekuitas tambahan yang mungkin timbul dari kesepakatan tersebut. Setelah pengakuan awal, perlakuan akuntansi selanjutnya tergantung klasifikasinya. Jika imbalan kontingent dikategorikan sebagai ekuitas, maka nilainya tidak diukur ulang. Sedangkan jika dikategorikan sebagai kewajiban, nilainya harus disesuaikan ke nilai wajar setiap periode pelaporan dan perubahan nilainya diakui sebagai laba atau rugi. Selanjutnya, total biaya akuisisi dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Jika biaya lebih besar, selisihnya diakui sebagai goodwill. Jika lebih kecil, selisihnya menjadi keuntungan pembelian murah. Perbandingan antara cost dan fair value inilah yang menjadi dasar penentuan dampak akhir akuntansi dari suatu kombinasi bisnis. Selanjutnya ada case 1 goodwill. Perusahaan Palm Corporation membeli perusahaan Sun Company dengan cara membayar tunai sebesar $400.000 dan menerbitkan saham sebesar $1 juta dari 50.000 lembar dikali dengan nilai pasar yaitu 20%. Jadi total harga belinya itu $1.400.000. Lalu Palm memperoleh aset atau kewajiban Sun dengan nilai wajar atau fair value. Aset yang diperoleh itu ada kas sebesar 50, piutang 140, persediaan 250, tanah 100, bangunan 500, peralatan 350, dan paten 50. Jadi total asetnya itu ada 1.440. Lalu kewajibannya diambil alih, ada utang usaha sebesar 60, wesel bayar 135, dan kewajiban lain sebesar 45. Jadi total utangnya itu 240. Jadi aset bersih itu bisa diperoleh dari 1.440 dikurangi 240 dan diperoleh 1.200. Lalu menghitung goodwill-nya, rumus goodwill sama dengan harga beli dikurangi nilai wajar aset bersih. Berarti 1.400 dikurangi 1.200, artinya Pak membayar $200 lebih mahal dari nilai bersih aset Sun. Maka jurnal akuntansi pada pencatatan akhir semua aset dan kewajiban dicatat sebagai nilai wajarnya dan selisih dicatat sebagai goodwill sebesar 200. Goodwill ini masuk ke aset tidak berwujud di laporan posisi keuangan. Pada kasus 2, di mana struktur transaksi hampir sama dengan Palm Corporation yang membeli aset bersih Sun Company
dengan saham biasa dan kas. Namun, total imbalan yang diberikan hanya 1 juta, sedangkan nilai wajar aset bersih yang diperoleh tetap sekitar 1.200.000. Karena harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset bersih, selisihnya tidak dicatat sebagai goodwill, melainkan sebagai keuntungan pembelian murah. Bargain purchase gain, nama lainnya, yang diakui dalam laporan laba rugi. Perbedaan utama antara case 1 dan case 2 terletak pada hubungan antara harga akuisisi dan nilai wajar aset bersih. Jika harga lebih tinggi, maka akan timbul goodwill. Jika harganya lebih rendah, maka akan timbul keuntungan pembelian murah. Ini menunjukkan bagaimana perubahan kecil pada nilai imbalan dapat mengubah dampak akuntansi secara signifikan. Fair value dalam akuisisi. Berarti semua aset dan liabilitas dicatat berdasarkan fair value pada saat tanggal akuisisi, termasuk aset yang sebelumnya belum ada di laporan, misalnya paten, formula. Nah, pihak pengakuisisi wajib mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai kelebihan dari A atas B. A ini berarti jumlah dari hal-hal berikut. Yang pertama ada imbalan yang dialihkan di ukuran sesuai dengan bagian ini, yang secara umum mensyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang kedua, nilai wajar dari setiap kepentingan non-pengendali pada perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga, dalam kombinasi bisnis yang dicapai secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan saham yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi perusahaan yang diakuisisi. Dan yang B, yaitu selisih atau nilai wajar pada tanggal akuisisi antara aset teridentifikasi dan akuisisi dan kewajiban yang diasumsikan diukur sesuai dengan topik ini. Nah, ini ada goodwill. Goodwill yaitu harga beli dikurangi dengan nilai wajar aset bersih. Goodwill lama perusahaan target tidak diakui, hanya goodwill baru hasil akuisisi yang dicatat. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud atau intangible asset. Nah, intangible asset adalah aset tak berwujud yang dinilai menggunakan fair value pada tanggal akuisisi, terpisah dari goodwill jika dapat dipisahkan atau berasal dari kontrak atau hukum seperti merek dan paten. Namun jika tidak memenuhi kriteria tersebut, misalkan workforce in place, maka digabungkan ke dalam goodwill. Selanjutnya, klarifikasi pengakuan aset tak berwujud berdasarkan FASB ASC 805 atau IFRS 3. Yang pertama ada kriteria keterpisahan atau aset diakui jika mampu dipisahkan dari entitas yang diakuisisi dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau dipertukarkan baik secara individu maupun bersama kontrak atau aset terkait. Kemudian kriteria kontraktual hukum. Aset diakui jika timbul dari pihak kontraktual atau hukum lainnya, meskipun hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari entitas yang diakuisisi. Ini contoh aset yang diakui yaitu merek dagang, paten, hak cipta, daftar pelanggan, dan lisensi. Kemudian bukti transaksinya harus memenuhi kriteria keterpisahan jika terdapat bukti transaksi pertukaran atau jenis aset tersebut sejenis, terlepas dari apakah pihak pengakuisisi bermaksud melakukannya atau tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang disclosure requirement. GAAP mensyaratkan pengungkapan yang disignifikan atas kombinasi bisnis sesuai ketentuan FASB yang dikelompokkan menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yakni pengungkapan pada periode terjadinya kombinasi bisnis. Yang kedua, pengungkapan jika kombinasi terjadi setelah periode pelaporan namun sebelum laporan keuangan diterbitkan. Yang ketiga, pengungkapan atas jumlah sementara. Yang keempat, pengungkapan penyesuaian terkait kombinasi bisnis. Pada periode terjadinya penggabungan usaha, laporan keuangan ini harus mengungkapkan informasi umum akuisisi, goodwill, atau keuntungan pembelian murah, imbalan yang dialihkan, aset dan kewajiban yang diperoleh, kepentingan non-pengendali, dampak pajak tangguhan, transaksi terpisah, akuisisi bertahap, serta informasi pro forma bagi perusahaan publik. Selain itu, GAAP juga mewajibkan goodwill yang material disajikan terpisah di neraca dan kerugian penurunan nilai goodwill ini dilaporkan terpisah di laporan laba rugi.
GAAP juga menetapkan persyaratan pengungkapan yang lebih ketat untuk aset tak berwujud. Selanjutnya, saya akan membahas tentang The Sarbanes-Oxley Act. Undang-Undang The Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau biasa disingkat dengan SOX ini disahkan sebagai respons atas skandal besar seperti runtuhnya Enron, WorldCom, serta kolapsnya firma akuntansi Arthur Andersen. SOX ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pelaporan keuangan dan audit dengan menitik beratkan pada tata kelola perusahaan, audit, dan pengendalian internal, bukan pada pelaporan keuangan. Undang-undang ini berdampak luas pada berbagai jenis perusahaan. SOX ini juga mencakup pembentukan Public Company Accounting Oversight Board atau biasa disingkat PCAOB sebagai pengawas profesi audit, peningkatan independensi auditor dari klien, penguatan peran dan tanggung jawab dewan direksi, khususnya komite audit, serta kewajiban sertifikasi laporan keuangan dan pengendalian internal oleh CEO dan CFO. Selain itu, SOX ini juga mewajibkan auditor independen untuk menilai pengendalian internal manajemen dan meningkatkan transparansi melalui pengungkapan off-balance sheet. Penegakan SOX ini berada di bawah Securities and Exchange Commission atau biasa disingkat dengan SEC dengan peningkatan aktivitas peninjauan dan penegakan hukum pasca skandal Enron. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.